ada jurus 2, bukan mengajari Bapak Ibu, tapi inilah hasil pelatihan. Di sini kan Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah jurus 2 kelola emosi. Oke, sebelum emosi, nanti sebelum saya kasih apa atau saya jelaskan kelola emosi, nanti saya bagi sama Bapak Ibu itu ada kertas. Oke, ini dia. Jadi kan nomor 1, kertas yang Bapak Ibu pegang. Nomor 1, nomor 1, setiap peserta akan menerima 1 lembar kertas sebagai simbol emosi. Yang kedua, fasilitator akan membacakan cerita. Pagi itu, Bapak dan Ibu guru berangkat ke sekolah. Waktunya pergantian Sepeda motor. sebelum Meja ekonomi yang sudah disiapkan NC dengan sebelum dua namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, sosiologi SR motor Bapak Ibu sebelum tiga fisika FH sebelum satu mendorong hingga sampai ke sekolah. sejalan tiga lanjut BP sebelum dua prakarya Bagaimana perasaan Bapak Ibu guru dengan peristiwa yang Jerman atau 12 Pejos EN 12-2-2013 RN 12-3 Agama Jerman. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun sebelum sampai stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunggu sambil berkata, "Bu, maaf saya telat." Bagaimana yang Ibu rasakan? Di poin yang nomor 2. Kalau merasa kurang enak boleh Ibu remas, dipegang lagi pun boleh. Itu perasaan kita masing-masing. Masuk yang ketiga. Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan yang Bapak sediakan tidak ada. Dicari ke sana kemari tapi tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar seru sekitar menjadi buyar. Contohnya Bapak Ibu mau observasi dan disediakan tiba-tiba hilang bahan ajar. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Sobek, kalau ada kesal sobek di kertas ini. Diremas boleh, digini-gini pun boleh, di sapu-sapu terserah. Bapak Ibu gimana gunakan. Masuk yang keempat. Di tengah perjalanan, di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya saat didekati. Ternyata Andi terlelap dan ketiduran. Coba, padahal Ibu mengajar, ada siswa ketiduran. Bagaimana perasaan Bapak Ibu guru? Kalau senang katakan senang, kalau marah katakan marah di kertas ini. Oke, masuk dia yang kelima. Yang kelima. Tak lama kemudian ada seorang bapak menutup pintu. Itu kelasnya Bapak Ibu. Membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit, ya kan? Karena menunggu ayahnya sedang sakit, di kurang tidur, Andi selalu maksa ingin pergi sekolah. Ini karena yang tadi tidur bukan karena dia kecapean. Jadi karena dia tidak mau ketinggalan pelajaran. Saya
tertinggal atau hilang. Rupanya dijumpai oleh paman si Andi di jalan. Waktu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang dicari-carinya. Andi dan pamannya pun berpamitan. Yang ketujuh, bapak atau ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang dikembalikan di tangan. Bapak ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat. Menggunakan bahan ajar yang telah disiapkan, pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Bagaimana perasaan bapak ibu? Masih mulus atau masih meramas kertasnya? Oke, dari yang kertas bapak ibu bisa kita diskusi. Oke, yang pertama, bagaimana kondisi kertas bapak yang ibu pegang? Ada yang masih mulus? Ada yang masih mulus? Oke, yang mulus boleh istilahnya mengeluarkan pendapatnya atau argumennya kenapa masih mulus. Kalau Pak Dedi kami persilahkan. Kenapa bisa kertasnya masih mulus? Nah, Ibu lah Bu Ida, kenapa diremas kertasnya? Karena pada poin, coba dulu, agak poin ketiga, agak poin 3 ke 2 tadi tuh. Pokok, Oke. oh, bukan ini. Nah, 3 coba, 3. Yang 3 coba. Ini dia. Ini hilang itu, yang enggak yang hilang, yang Iya, observasi ini. tadi. Ini Iya. mendorong. Enggak, yang nomor Ini 3. ya. Kalau kita pas observasi hilang. Bagaimana Bapak Ibu? Ini kenapa saya remas? Di sini kan pelajaran pun dimulai dan usahakan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan Bapak Ibu guru, tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada dicari. Ini kenapa saya remas? Kalau kita pas mengajar di dalam kelas, padahal kita sudah mempersiapkan contoh bahan ajar, tiba-tiba itu hilang, perasaan kita pasti kesal. Kesalnya kenapa kesal? Makanya kita sudah mempersiapkan, makanya hilang. Memang sih, karena kesilapan kita atau kesalahan kita, memang rasa kesal itu pasti timbul walaupun tidak berlarut-larut. Makanya saya remas sedikit. Oke, ada yang lain ingin menanggapi Bapak Ibu? Ada yang lain? Bu Jubed ada? Baik. Jadi ini berdasarkan poin 1, 2, 3, dan 4 tadi saya remas karena kenapa tidak sesuai dengan apa yang saya tidak sesuai dengan isi hati saya. Artinya apa? Saya tidak suka sesuatu lambat ataupun dengan bahan ajar yang tertinggal dekat kesal. Tapi di poin ke-8, 9 ya. Ini kertasnya saya bersihkan kembali. Karena apa? Karena si siapa tadi namanya? Si Andi tidak datang ke sekolah itu pernah menjaga ayahnya di lokasi. Dan bahan ajarnya itu kembali ditemukan oleh si pamannya si Andi dan diberikan kepada saya. Jadi kertasnya saya kembalikan kepada Namanya emosi kan Bapak Ibu. Kita remas-remas kertas ini, pertama kertas ini bagus sekali kita remas. Kita kembalikan seperti semula. Bagaimana pun kita ini gak akan kembali seperti semula. Pasti ada meninggalkan bekas. Itulah contohnya emosi kita Bapak Ibu. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kita dulu namanya ada case breaking ya Bu. Ini namanya jurus BK hebat. Bersamaku yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan junjung jurus, kenali potensi, kelola emosi,
Yang kedua, cinta, syukur, dan harapan. Mengenai dengan kebahagiaan itu termasuk emosi positif. Selanjutnya, emosi negatif. Emosi negatif itu contohnya marah. Nah, dibilangin kita alami seperti biasa Bapak Ibu. Kadang kita marah, cemas, sedih, itu termasuk emosi. Frustasi itu emosi ya Bapak Ibu. Berarti setiap ada emosi berarti ada cara mengendalikan emosi. Seperti di depan. 1. Buang pikiran buruk. Kalau kita emosi Bapak Ibu, coba kita buang pikiran buruk ada yang menghantui dalam pikiran kita. Yang kedua, buat jurnal emosi. Tahu Bapak Ibu jurnal emosi? Tahu Bapak Ibu contoh, ini ada kertas. Ataupun kalau dulu namanya diare ya kan Bapak Ibu. Menuliskan apa kesedihan yang kita alami saat ini kita tuliskan seperti itu. Yang ketiga bisa kita melakukan dengan olahraga. Mau olahraga seperti apa terserah. Yang keempat, berpikir sebelum berbicara. Sedangkan kita yang sudah sempat kita landa, sempat lagi dengan yang Bapak Ibu. Yang kelima, jangan malu untuk menangis. Contoh, kalau kita emosi kan Bapak Ibu ataupun bahagia tapi bercampur tangis, boleh kita tangiskan, jangan kita tahan. Itu cara kita mengendalikan emosi kita. Yang keenam, alihkan dengan humor. Alihkan dengan humor. Contoh, alihkan dengan humor itu. Lalu yang ketujuh itu lakukan teknik pernapasan. Contohnya kalau Bapak Ibu sudah emosi sekali, kan berudak-udak, coba tarik nafas saja, tarik pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Sampai kita merasakan rileks. Sampai masalah itu minim yang kita rasakan. Yang kedelapan, jangan terlalu lama menahan emosi. Contohnya Bapak Ibu, kalau kita terlalu lama menahan emosi, mengakibatkan sakit dan oke, langsung kita tadi bagaimana cara mengelola emosi. Yang kesembilan, beri afirmasi untuk diri sendiri. Contoh Bapak Ibu kalau kita emosi, kita beri afirmasi untuk diri kita sendiri. Contoh, masalah itu kan, masalah yang lalu bisa kok saya tangani, kenapa hari ini saya tidak bisa? Walaupun itu belum terjadi sama saya, bisa kok saya lalui. Nggak apa-apa itu terjadi sama saya. Itu namanya afirmasi untuk diri sendiri. Yang ke-10, cari udara segar. Contoh Bapak Ibu, kalau kita emosi tadi coba dulu. Kalau nggak bisa di tempat ini kita pilih dulu kita kemana mencari udara segar kita supaya tenang. Yang ke-11, putar musik favorit. Contoh apa musik favorit yang Ibu sukai? Yang ke-12, temui seseorang untuk berbicara. Mana orang yang Ibu percaya, boleh curhat ke dia. Itu orang kita percaya. Oke, di sini ada kesimpulannya. Emosi bisa dikendalikan dengan cara mulai dari membuang pikiran buruk, menarik, menangis, menerapkan teknik pernapasan, memberi afirmasi yang seperti yang tadi kata Bapak Ibu. Dari kesimpulan tadi yang sudah saya jelaskan, intinya bagaimana kita tahu cara mengendalikan emosi memang penting. Jika tidak, Anda mungkin melakukan sesuatu yang akan Anda sesali di kemudian hari. Oke, dari kertas ini Bapak tulis emosi Bapak Ibu ke hari ini dan bagaimana cara Ibu bisa menanggapi itu. Oke, bisa mengerti Bapak Ibu. Contohnya begini Bapak Ibu. Kalian kan kita kan dari tadi pagi dari rumah sampai ke sekolah, apa sih perasaan kita? Kita tidak kita menghadapi contoh ini diupdate. Contohnya Bapak Ibu, kalau bisa Bapak Ibu boleh emosi, apa boleh gambar boleh. Contoh emosi marah, emosi marah. Nah saya tadi pagi seperti itu bisa para Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Kalau dulu Bapak Ibu sedih, bahagia pun boleh Bapak Ibu. Mana tahu kan tadi pagi emosinya bahagia sampai ya dikumpul. Nanti kan Bapak Ibu saya sudah siap Bu. oke bisa
Kasihkannya bisa. Iya, di sini boleh, di sini juga boleh. Sesuai atau? Ya, perkenalkan nama saya Dini Artisian, guru bidang studi kimia. Saya hari ini emosi karena kebetulan pagi ini jadwal saya piket. Saya mendengarkan laporan dari salah satu seorang guru bahwa ada anak-anak membuat jalan cabut di belakang sekolah. Jadi hari ini emosi saya membludak karena mendengar laporan itu, sehingga saya tanya orang siswa yang bersangkutan, memang mereka mengakui dan mereka sudah mengembalikan jalan cabutnya ke sekolah kembali. Jadi itu masih saya pagi ini. Terima kasih. Oke, ada yang lain Bapak Ibu bisa menuliskan atau membacakan atau mempresentasikan hasil yang ditulis masing-masing. Ada yang Bapak Ibu? Oke, silakan Bu. Saya setuju dengan bahasa Inggris. Pagi ini saya merasa ada energi emosi positif. Saya merasa sangat senang, happy. Belum ada yang membuat saya bad mood untuk hari ini. Jadi sehingga saya merasa happy hari ini. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, kepada Bapak Ibu ada yang lain? Oke, kepada Bu Ida kami persilakan. Oke, selamat siang bagi kita semua. Emosi yang saya alami mulai dari pagi sampai detik ini, saya memiliki emosi yang sangat positif karena peserta didik yang saya hadapi mulai tadi pagi sampai hari ini sangat baik dan menyenangkan. Terima kasih. Oke, ada yang lain Ibu? Tapi kan mungkin dibacakan teman-teman yang lain. Jadi menurut saya ada nggak bisa menanggapi? Kan ini tadi kan sudah keluar Bapak Ibu. Kan kita sudah jelaskan bagaimana mengendalikan emosi. Ada nggak bisa memahami dari yang argumen Bapak? Coba ya menanggapi punya Pak Dede yang tadi emosinya emosi negatif karena menghadapi siswa yang tadi yang luar biasa. Saya hanya berikan saran lah atau pendapat supaya Pak Didi untuk mengendalikan emosinya kayak tadi, tarik nafas, keluarkan, atau juga sambil relax olahraga misalnya bukan harus main bola, bukan harus lari, tidak, tapi bisa sambil jalan, gerakan, atau pikiran juga bisa diolahragakan hening sejenak, seperti itu saran dari saya. Musik favorit Supaya Pak Didi jangan terlalu cepat tuanya nanti kalau terlalu emosi Pak. Oke, ada yang lain? Oke Bapak Ibu, di sini kan kita sudah mempelajari pengelolaan emosi dari pertemuan kita pertama sampai ini akhir. Apa sih yang Ibu dapat dari materi kita ini? Ada yang bisa menyampaikan atau istilahnya apa manfaat dari kita buat ini? Silakan dibaca karena Ibu paham lagi. Saya dulu. Menurut saya apa namanya? Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengelola emosi. Nah, dan saya juga baru tahu bahwasanya emosi ini terbagi dua, positif dan negatif. Nah, jadi tadi kita sudah tadi Ibu sudah membahas tentang pengelolaan emosi, bahwasanya bisa kita untuk mengelola emosi kita bisa dengan berolahraga, mendengarkan musik, apa lagi Bu pokoknya. Ada beberapa poin lah tadi. Ada beberapa poin tadi. Biasanya kita bisa meredam emosi kita dengan poin-poin yang tadi kita kerjakan. Terima kasih. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Oke, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini Bapak Ibu. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.